Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Bu? Semangat. Oke ya. Mungkin pada hari ini saya akan presentasikan materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Ya, mungkin untuk percepat waktu saja, saya izin untuk share screen-nya. Boleh. Sudah bisa terlihat Ibu-ibu? Belum, Bu. Belum? PowerPoint-nya belum terlihat. PowerPoint-nya, Bu. Oke. Ya, Ya, sudah bisa terlihat? Sudah. bisa. Oke. Ya. Pendidikan yang memerdekakan. Ini materi yang akan saya bawakan untuk hari ini. Mungkin sebelum saya membahas tentang ini, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik dulu ya buat Ibu. Nanti tolong bisa dijawab ya. Mungkin Bu Ika, siap Bu Ika? Ya. Oke ya. Pertanyaannya, sebutkan konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bu Ika bisa jawab? Jawab Ibu. Yang saya ketahui mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu yang tiga. Yang pertama Ingarso Sungtulodo, yang kedua Ingmadia Mangunkarso, yang ketiga Tuturi Handayani. Berarti di depan menjadi pemimpin atau memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Mungkin seperti itu. Terima kasih ya Bu Ika atas jawabannya. Mungkin ini ya konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya selanjutnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini saya tampilkan quotes ya dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Ya, itu quotes dari Ki Hajar Dewantara. Ya, nah melihat dari quote ini, ya berdasarkan quote yang tadi saya sampaikan, mungkin kita bisa mengetahui bahwa pendidikan yang memerdekakan itu terinspirasi dari pemikiran beliau. Ya, nah sekarang apa sih konsep dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo. Ya, seorang pendidik itu harus dapat memberi contoh atau teladan. Ya. Keduanya Ingmadia Mangunkarso. Ya, intinya di sini guru mempunyai peran penting untuk menciptakan ide dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiganya yaitu Tuturi Handayani, yaitu seorang pendidik harus berada di belakang siswa untuk memberi dorongan atau arah. Itu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu konsep pendidikan yang memerdekakan bermakna bahwa pendidikan seharusnya mengantar anak didik menjadi manusia yang merdeka. Ya, namun tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Inilah yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut sebagai manusia merdeka yang cakap mengatur hidupnya secara tertib. Ki Hajar Dewantara mengenalkan konsep pendidikan yang memerdekakan ini yaitu sejak tahun 1920 ya, dan dipraktekkan oleh lembaga pendidikan yang bernama mahasiswa. Ya. Nah, untuk tujuan pendidikan sendiri ya, ini ada perbedaan antara pendidikan zaman kolonial dan pendidikan pada zaman sekarang ya. Untuk tujuan pendidikan pada zaman kolonial yaitu yang pertama, pendidikan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Jadi di sini hanya orang-orang tertentu saja gitu ya yang mendapatkan pendidikan. Terus yang keduanya, pendidikan digunakan sebagai alat penjajah
untuk mencetak tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi kita masih belum merdeka ya pada waktu itu, karena orang-orang yang mendapatkan pendidikan itu akhirnya juga direkrut juga oleh perusahaan-perusahaan Belanda ya. Untuk tujuan pendidikan pada zaman sekarang ini agak berbeda ya. Yang pertama, mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Nah, di sini untuk pendidikan itu semua orang mempunyai hak ya untuk mendapatkan pendidikan. Jadi siapapun boleh di sini. Nah, yang keduanya ini dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 gitu ya, bahwa tujuan pendidikan itu yaitu mengembangkan potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini tujuan di sini sudah berkembang luas ya. Jadi tujuan pendidikan pada zaman dulu dengan pada zaman sekarang itu sangat berbeda sekali. Terus next, dengan pendidikan yang memerdekakan ya. Yang pertama, ya, pendidikan harus menghargai keunikan. Terus yang kedua, menghargai keragaman yang ada. Yang ketiganya, biarkanlah anak-anak berkembang sesuai dengan kemampuan atau keterampilannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Yang terakhir yaitu pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat atau berorientasi pada ya. Di sini kalau kita lihat ya, untuk pendidikan yang memerdekakan itu semuanya berfokus kepada peserta didik ya. Jadi tidak berfokus kepada pengajar ya. Nah, pendidikan berhambat pada anak maksudnya seperti apa? Peserta didik ya, di sini ada yang pertama berpusat pada anak. Terus yang keduanya, anak bisa mengembangkan diri sesuai potensi, minat, dan bakat. Nah, yang ketiganya, anak diberi keleluasaan untuk memilih pendidikan yang sesuai dengan kemampuan. Kalau kita melihat dari konsep ini ya, pendidikan berhamba kepada anak, ini semuanya berpusat kepada peserta didik ya, di mana kita memberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak dipaksakan ya. Sehingga anak itu bisa mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya, itu konsep dari pendidikan berhamba pada anak atau berpusat kepada peserta didik ya. Selanjutnya inti. Nah, inti dari pendidikan yang memerdekakan itu apa gitu ya? Inti dari pendidikan yang memerdekakan atau pembelajaran yang demokratis dan memerdekakan yaitu yang lebih menekankan pada aktivitas anak didik daripada aktivitas guru. Nah, di sini juga untuk pendidikan demokrasi dan memerdekakan itu lebih kontekstual serta tidak terasing dari masyarakat, ya, melainkan peka dan kritis terhadap persoalan di masyarakat. Nah, mungkin itu materi yang ingin saya sampaikan ya untuk pendidikan yang memerdekakan. Mungkin saya coba sekian untuk presentasi saya. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham, silakan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau misalnya ada tambahan, ada saran, maka saya serahkan ke guru. Baik guru. Cukup Pak, cukup Bu. Oke, kalau misalnya cukup, saya cukupkan sampai sekian presentasi saya hari ini. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Saya mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.